Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Dzil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal mahabbatu mailu tab'i ila syai'i li kaunihi ladzizan indal muhibbi. Mahabbah, cinta itu mailu tab'i, kecenderungan tabiat manusia ila syai'i, kepada sesuatu likaunihi ladzizan, oleh karena lezat indal muhibbi, di sisi orang yang mencintai. Jadi kalau ditanya cinta itu apa? Kecenderungan seseorang kepada yang dia cintai karena ada kenikmatan, ada yang menyenangkan. Ya. Laziz itu kenikmatan atau menyenangkan. Itu namanya cinta. Fa in ta'akkada dzalikal mailu wa qawa sumia sobabatan. Apabila lebih kuat lagi kecenderungannya, sumia sobabatan, maka disebut dengan sobabah. Jadi di atas mahabbah ada sobabah. Linsibabihi ilal bil kulliyati, karena mencurahkan secara totalitas, secara keseluruhan. Ya. Faidha qawiya sumia ghiraman. Apabila lebih kuat lagi, maka dinamakan ghiraman. Ghiram, ya, cinta habis, ya, jadi cinta totalitas, ya. Li'annahu yalzimul qalbu kaluzumil gharib, karena lazimnya hati itu seperti lazimnya orang gharib, ya, orang yang berhutang. Faiza qawiya sumia ishqan. Apabila kuat maka disebutnya iskon. Isyik, bahasa Indonesianya asyik, ya. Asik betul. Itu maknanya melebihi dari cinta, melebihi dari kenikmatan. Ai ifratan fil mahabbati, maknanya berlebihan, melebihi daripada semata-mata cinta. Faiza qawiya sumia syaghafan. Ya, apabila bertambah kuat lagi maka disebutnya syaghafan, mendalam, ya. Li'annahu yasilu ila saghafil qalbi min dakhilihi,
Oleh karena sampai kepada mendalamnya hati dari dalam. Ya, dari dalamnya hati itu mendalam. Faiza qawiya, maka apabila bertambah kuat, sumia tatayyuman, maka disebutnya tatayyum. Apa itu? Ta'abbudan, memperbudak. Jadi ketika seseorang itu sudah tatayyuman kepada Allah itu, maka dia memperbudak dirinya kepada Tuhannya. Jadi kita namanya abdun. Abdun itu budak. Ta'abbud itu maknanya sebuah perbudakan. Sejalan dengan makna beribadah, ta'abbud itu. Nah, jadi pada saat dia sampai kepada tahapan tatayyuman, maknanya ta'abbudan, maka dia memperbudak dirinya. Ini bahasa ya, ini bahasa. Budak itu manusia, tetapi dia seperti benda. Boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh diwariskan, bahkan kalau dijima nggak perlu dinikah. Dalam hukum Islam itu halal. Karena itu adalah warisan dari budaya dunia. Bukan jahiliyah, bukan di Mekah. Itu ada di Tiongkok. Ada di Romawi, ada di Persia, di mana di situ terjadi sebuah kekuatan di atas kekuatan, maka perbudakan terjadi. Nah, ketika Islam pertama datang itu mentolerir perbudakan, sampai Islam menghapus perbudakan. Nah, maksudnya ini tatayyuman, ta'abudan itu, budak itu nggak punya apa-apa dan tidak punya keinginan apa-apa. Kalau orang beribadah, tatayyum itu maknanya dia nggak pengen masuk surga. Dia nggak menginginkan bidadari, dia nggak ingin kenikmatan-kenikmatan itu. Itu maknanya. Jadi dia ibadah, ya ibadah saja karena memang dia budaknya bagi Tuhan. Nah, itu sudah level dari tinggi dari asyik, lebih tinggi dari mahabbah itu tadi. Li'annahu yasirul muhibbu abdan lil mahbubi. Oh, maka karena jadinya orang yang mencintai itu menjadi budak bagi yang dicintainya. Ketika kita mencintai Allah, maka kita memperbudak diri kita di hadapan Allah. Fayakunu dzalikal muhibbu mutayammuman ma'muran. Atau fayakunu dzalikal muhibbu mutayyiman ma'muran. Maka jadilah orang yang mencinta itu mutayyim, ya, orang yang memperbudak diri makmuran sesuai yang diperintahkan. Wa mughriman maksuran, dan dia menjadi orang yang berhutang, ya, maksuran. Itu maksur itu maknanya makhuzul fuad, yang mengambil hatinya Tuhan. Kalau budak mengambil hatinya tuan, ya. Mughriman, ya. La yakirru lahu qararun, yang tidak tetap baginya satu ketetapan. Qararun ay makanun, ya. La yufarriqu bainan nafi'i wad dhari, yang tidak membedakan lagi mana manfaat dan mana yang mudarat. Itu mutayyim namanya. Jadi orang kalau sudah pada level penghambaan kepada Allah, mutayyim, maka dia tidak penting lagi ketika ibadah dilemparin ke neraka, dia ridho.
Karena memang dia sudah tidak lagi punya keinginan. Jadi nggak penting dia. Pokoknya ibadah karena Allah. Cuma logika yang mengatakan, apa iya orang yang sudah sampai mutayyim, tingkat penghambaannya yang semacam itu dilempar ke dalam neraka? Jawabannya, rasio akan mengatakan tidak mungkin. Tapi seandainya dia mati dilempari neraka, dia ridho. Itu namanya mutayyim. Nah, kalau kita ukur dengan ibadah kita itu, ya, mahabbahkah kita dengan Tuhan? Kalau sudah mahabbah, naikin sobabahkah kita? Kalau kita sudah bisa naikkan lagi ghiraman, ya, kalau kita sudah lebih tinggi lagi namanya iskon, ya, asyik, orangnya namanya asyik, orang yang asyik. Apabila kita lebih tinggi lagi, maka syagofan disebut dengan sagaf. Apabila kita sudah lebih tinggi lagi, namanya tatayyum, orangnya namanya mutayyib. Dari 6 level ini, maka bisa jadi kita masih di bawah mahabbah. Nah, bagaimana kita beribadah ini menaikkan volumenya, bukan volume kuantitas. Tapi yang kita naikkan itu adalah volume kualitas. Caranya gimana? Ngaji, belajar. Kemudian belajar yang namanya tarajum. Sedikit-sedikit belajar menerjemahkan yang sudah pasti dibaca. Apa yang pasti dibaca? Doa istiftah pasti dibaca. Dari mulai Allahu Akbar pasti dibaca. Doa istiftah dibaca enggak? Kalau dibaca artinya apa? Al-Fatihah wajib dibaca. Artiin Fatihah itu. Surahnya nggak usah pakai surah, ya. Yang lainnya tasbih ketika sujud, tasbih ketika ruku, tasyahud akhir, tasyahud awal, pahami itu saja. Nah, kalau dia sudah tarajum, maka tafahum, naikin lagi. Dia tanya, ini terjemahannya saya tahu, pahamnya apa nih, maksudnya apa? Nanya sama ustadz waktu ngaji guru. Kalau dia sudah tafahum, dia bisa belajar, maka baru naikkan lagi tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka yang sholat tidak mentadabburkan yang dibaca? Am ala qulubihim akfaluha. Atau jangan-jangan di dalam hatinya itu ada gembok yang sudah karatan. Jadi enggak ada orang yang enggak bisa. Semuanya bisa. Kecuali hatinya digembok dan gemboknya karatan. Ya. Nah, untuk menaikkan pada 6 level di dalam beribadah. Ya. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak belajar tasawuf, kita tidak belajar semacam ini, kita sudah puas karena kita sudah beribadah. Kita sudah puas sebagai muslim karena kita melaksanakan kewajiban. Tapi kalau kita baca ya bagaimana akhlak kepada Allah ini, maka 6-6-nya belum tergapai. Ya. Subhanallah. Gini, mengukurnya gini. Kalau kita tadi tuh sholat maghrib, sholat isya, kenapa sholat? Tanya, kenapa kita sholat? Ya kewajiban. Nah, berarti levelnya itu masih di bawah mahabbah. Masih menjalankan syariat. Kewajiban. Kalau orang sudah melaksanakan kewajiban, maka dia minta haknya. Kalau sudah memanggul yang berat, maka upahnya mana? Kalau dia sudah melakukan sholat,
maunya masuk surga. Kalau dia sudah sholat, dia nggak mau disiksa. Nah, itu adalah alam kewajiban, alam syariat. Yang penting memenuhi syarat dan rukun sholat. Apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, sah. Kajian kita bukan itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beruntung, orang yang beriman. Yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka ketika sholatnya itu khusyuk. Nah, wa anil lagwi mu'ridun. Ketika ada yang memalingkan bisnis, kecintaan, hobi, ya, ajakan, prestis dan lain sebagainya, mu'ridun. Maaf, saya mesti sholat dulu. Orang itu yang bisa. Nah, ini baru level cinta tuh. Belum level 5 di atasnya lagi masih ada. Jauh banget antara langit dan bumi. Ibadah kita dengan digambarkan dengan para ulama-ulama sufi. Ketika mereka mendudukkan dalam ibadah itu, mahabbah, sobabah, ghiraman, ya, asyikan atau iskan, ya, syagfan atau syagifan, ya, kemudian yang terakhir yang keenam tatayyum atau mutayyim, ya, 6 level ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita sudah berumur berapa, kemudian sholat dari umur 13 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, ada tidak perbedaan sholat kita dengan yang dulu 13 tahun? Kalau masih sama, berarti ini level musik kita naikkan. Wala tahsulu haqiqatul mahabbati minal abdi li rabbih. Tidak akan berhasil hakikat mahabbah, kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, illa ba'da salamatil qalbi, kecuali setelah mulusnya hati, setelah jernihnya hati, min kuduratin nafsi, dari keburukan-keburukan, kotoran-kotorannya jiwa. Fa'iza istaqarrat mahabbatullahi fil qalbi, apabila sudah tetap kecintaannya kepada Allah ada di dalam hati seorang hamba, kharajat mahabbatul ghair, keluar tuh kecintaan yang lain. Dia tadinya senang sama mobil, baru beli harganya 2 miliar gitu, hilang langsung seleranya itu. Ketika istaqarral mahabbatu, apabila sudah tetap ada kecintaannya, kecintaan kepada selain Allah, nggak ada yang menarik. Berarti kalau masih seneng sama mobil baru, seneng rumah, seneng ini, seneng itu, berarti Tuhan belum nomor 1 yang dicintai. Ya, jadi faiza istaqarrat mahabbatullahi fil qalbi, apabila sudah kokoh kecintaan kepada Allah di dalam hati, kharajat mahabbatul ghair, keluar dari hati itu kecintaan-kecintaan selain kepada Allah, nggak ada, nggak menarik. Ya. Nah, kalau sudah bicara tentang cinta, maka dia nggak akan meminta. Meninggal ya meninggal. Ditaruh di mana? Terserah Allah aja. Ya, beda. Li'annal mahabbata sifatun muharriqatun tahruku
kulla syai'in laisa min jinsiha. Oleh karena cinta itu adalah sifat yang membakar, ya, yang dapat membakar setiap sesuatu yang tidak sejenis. Artinya yang bukan bagian dari kecintaan kepada Allah, hangus semua, terbakar semua dengan cinta kepada Allah. Oleh karena itu di kalangan para mutasawwifin, dia cintanya hanya untuk Allah. Jadi gini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya ditanya, ibu lebih cinta mana, kepada suami apa cinta kepada Allah? Bapak lebih cinta mana, kepada istri atau kepada Allah? Cinta itu cuma satu. Bila diberikan kepada pasangan kita, bohong kalau dia bisa bercinta dengan Tuhannya. Siapa yang bisa jawab? Nah, cinta kepada Allah itu nur. Allah itu bukan benda. Allah itu nur. Huwan nur. Yahdi bin nur. Allah itu cahaya. Allah itu memberi petunjuk dengan cahayanya. Nah, nur, cahaya itu di dalam ayat lain dikatakan kamiskat, azujajatu fizujaj. Dia seperti kaca, ya, yang anggaplah kalau kita mungkin itu seperti kaca kristal. Az-zujajatu fiz-zujaj. Al-misbahu fiz-zujaj. Lampu yang di dalam kaca. Ini Bapak Saudara sekalian, kalau cinta yang cuma satu kita sampaikan ke istri kita, ke suami kita, maka bohong orang itu kalau bisa cinta kepada Allah. Tapi kalau lampunya, senternya itu kita tujukan kepada Allah, maka cahaya Allah itu memancarkan kecintaan kita kepada istri, melahirkan kecintaan kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada fakir miskin. Jadi jangan salah mengarahkan cinta. Itu yang dibilang az-zujaj fi zujaj. Ya, jadi kalau kita center, dia itu kaca, ibarat kaca, Allah itu kaca itu, maka sinar dari yang kita pancarkan, dari baterai yang kita pancarkan itu, pancaran itu menyebar. Semuanya jadi terang. Kalau cinta kita diarahkan kepada Allah, maka melahirkan cinta yang lain. Tapi kalau cinta kita arahkan kepada sesuatu, maka dia tidak memancar ke Tuhan. Sudah, tuntas itu pelajaran. Betapa Allah digambarkan di dalam hadis itu, Allah lebih pencemburu. Allah lebih cemburu ketimbang istri kepada seorang suaminya. Jadi ketika kita mencintai bukan Allah, Allah nomor kesekian, Allah adanya di bibir, maka Allah itu cemburu. Ya. Nah, jadi arahkanlah cinta kita hanya kepada Allah dengan menaikkan level, tidak melaksanakan kewajiban. Tetapi karena senang berjumpa dengan Allah. Kenapa sholat? Senang perasaan aneh kalau sholat. Bahagia rasanya kalau sholat. Nah, ketika bahagia dekat dengan Allah, itu seperti kita dekat waktu kita dekat sama calon istri kita. Itu namanya mahabbah. Udah naik tuh ibadahnya. Bukan lagi menjalankan syariat. Sudah cinta.
Bisa dinaikkan lagi? Bisa. Sampai 6 level di atasnya. Pada saat dia sudah asyik, pada saat asyik, belum sampai pada mutayyim, pada saat asyik saja. Ali Zainal Abidin, ketika dia sholat, teriak orang semua dari pasar itu. Kira-kira masjidnya seperti ini dekat pasar. Yabna Rasulillah, Yabna Rasulillah, hadam, hadam, Yabna Rasulillah. Wahai putra Rasul, karena dulu cucu masih dipanggil putra Rasulullah. Rubuh, rubuh. Wah, dia tetap aja sholat. Selesai dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Lari, itu rubuh. Dia nengok. Benar, sudah sebagian rubuh. Rubuh. Dia tidak dengar. Dia tidak melihat. Asyik. Ibadahnya asyik. Maka tidak, bagaimana bapak ketika dulu memeluk istrinya, pengantin baru ketika memeluk istrinya, ketika bercumbu istrinya itu, nggak ada yang dia tahu, nggak ada yang dia lihat, nggak ada yang dia dengar, kecuali asyik. Itulah logika berpikir pada 6 level orang melakukan ibadah sholat. Bisa nggak? Bisa. Nah itu syaratnya harus jadi kiai ustadz? Enggak. Imam Ghazali kelas dunia. Dia terakhir belajar kepada seorang tukang sol sepatu. Yang tidak digelari sebagai syekh. Apalagi syekhul Islam, hujjatul Islam. Tidak. Berarti siapapun bisa belajar. Dan bisa menaikkan ya volume kualitasnya yang dinaikkan, bukan volume kuantitasnya. Wa alamatuha qat'u syahawati dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab.